Jika kita bandingkan 1 dekade lalu, siapa sih yang akan seantusias itu membahas timnas Indonesia? Jangankan media asing, wong media lokal aja nggak banyak yang bahas timnas, kecuali kalau pas ada masalah. Yap, suka tak suka, emang seburuk itu timnas Indonesia di masa lalu, apalagi ketika masuk era dualisme PSSI sampai akhirnya dibekukan FIFA. Walah beneran asli, itu adalah titik terendah kali ya di sepak bola Indonesia, maka hal yang wajar jika Indonesia banyak diremehkan bahkan sama negara tetangga. Akan tetapi, ya kurang lebih 2 tahunan terakhir, reputasi timnas Indonesia benar-benar meningkat drastis seiring naiknya prestasi khususnya di level Asia. Hal yang membuat Indonesia benar-benar jadi media darling bahkan sampai ke level internasional. Dan baru-baru ini Alex Pastor dalam sebuah acara di kanal Ziggo Sport akhirnya buka suara terkait penunjukan dirinya jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Yap, sebuah jawaban yang cukup membuat semua orang di situ terkejut. Termasuk legenda timnas Belanda, Wesley Sneijder, yang duduk tepat di sebelahnya. Di sisi lain, terkait naturalisasi, setelah mendengar penjelasan dari Yusa Nugraha di podcast Arya Sinulinga, PSSI kabarnya makin ngegas untuk gimana caranya membujuk Miliano Jonathans. Dan kabarnya, Miliano sendiri akan berubah pikiran, yang mana ia bisa saja diusahakan untuk bela timnas di bulan Juni ketika bersua China dan Jepang. Namun sebelum itu, satu nama terakhir yang akan nyusul Ole dan Jairo di bulan Maret nanti, kemungkinan besar akan jatuh ke sosok Emil Audero. Di mana hal itu berkaitan dengan PSSI yang masih berusaha mencari sosok pelapis sekaligus pesaing bagi Martin Pas di bawah Mistar Garuda. Di luar dari segala dinamika yang terjadi, harus kita akui bersama jika perkembangan timnas Indonesia cukup pesat. Bahkan dari semua tim di kawasan ASEAN, Indonesia adalah negara yang kini paling banyak mendapatkan sorotan. Sebenarnya, kalau boleh dihitung lebih luas, sorotannya bahkan lebih besar ketimbang tim-tim lain di Asia. Maka wajar aja jika para tetangga menjuluki Indonesia sebagai media darling. Terlebih setelah kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang diikuti 2 asisten lainnya, yakni Alex Pastor dan Denny Lanzar. Membuat sorotan itu makin besar adanya. Dan sudah pasti, makin besar sorotannya, makin besar pula ekspektasinya. Kan gitu. Yap, setelah belakangan ini, cuman Kluivert dan Lanzar yang sering berbicara ke publik, adapun akhirnya Alex Pastor buka suara terkait proyek baru PSSI yang melibatkan dirinya. Dalam sebuah acara di kanal Ziggo Sport, Alex Pastor memberitahu semua proses sampai akhirnya ia jadi asisten Kluivert di timnas. Nah, yang bikin semua kaget termasuk legenda timnas Belanda, Wesley Sneijder, yang duduk tepat di sampingnya. Rupanya Pastor sendiri nggak tahu dan belum diberitahu akan melatih negara mana ketika ditelepon oleh Kluivert. Barulah setelah melalui perbincangan panjang, akhirnya Pastor bersama dengan Lanzar dan Kluivert berjumpa di sebuah hotel di Amsterdam, Belanda. Yang mana ketiganya sangat gembira dengan tantangan yang sudah menanti di hadapan mereka. Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan... Hoezo serieus? Nou ja... Patrick is het gezicht naar buiten Ja. en Alex doet. Oké, volgend item. Nou nee, hoe luister jij hier nou? Nee, ja, voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Maar wat ik ik al ook zeg, wel. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtrainingen samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze. Prima combinatie zo. Goed dat ik het ook weet. Nou ja, dan weet je het nu. Fijn dat je het hier hoort. Ja, dat is toch logisch? Ja, nee,
Sementara itu Wesley Sneijder yang sedikit banyak tahu soal Indonesia mengaku jika perkembangan tim Garuda sekarang sangatlah pesat. Bahkan jika dibandingkan ketika ia bersama timnas Belanda berkunjung ke Indonesia 2013 silam, perbedaannya sungguh jauh. Sebab ketika itu timnas Indonesia masih dinilai sebagai tim yang biasa aja. Memang udah ada pemain-pemain naturalisasi, tapi ya semua juga tahu kalau pemain naturalisasinya cuma level Liga Indonesia. Beda dengan sekarang, yang bahkan punya reputasi oke di Eropa seperti Kevin Dix, Chase, Michel Kers, Kelvin Verdonk, ataupun Tom Haaien. Dan ia sedikit banyak juga tahu soal gimana ambisiusnya Erick Thohir, mengingat secara pribadi, Sneijder juga mengenal ketum PSSI yang satu ini. Maka tak heran meskipun caranya terkesan radikal, termasuk melakukan pergantian pelatih di sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, yang mana itu menimbulkan gejolak kanan-kiri, atau melakukan naturalisasi dengan sistem kebut semalam. Tapi bagi Sneijder, segala apa yang Pak Erick putuskan, pasti telah melalui perencanaan yang matang. Di sisi lain, perihal naturalisasi, setelah mendengar penjelasan dari Yusa Nugraha di podcast Arya Sinulinga, PSSI diketahui makin intens memantau seorang Miliano Jonathans, yang mana diprediksi Miliano sendiri akan berubah pikiran dan memantapkan diri untuk menjadi WNI. Nah, bila melihat jadwal Eredivisie yang kelar Mei 2025, maka bisa jadi Miliano akan diusahakan agar bisa tampil di laga versus China serta Jepang yang berlangsung bulan Juni. Namun, kalaupun nggak bisa dan semisal Indonesia harus melalui pertarungan di round 4, maka tambahan amunisi lini depan seperti Miliano dinilai akan jadi sebuah keuntungan besar. Jelas PSSI dalam hal ini harus intens, karena bukan tak mungkin timnas Belanda juga memantau pemain yang dianggap punya gaya main mirip Arjen Robben tersebut. Apalagi sekarang Miliano nggak lagi main di Divisi 2, tapi di Eredivisie, serta Utrecht sendiri kini ada di posisi 3 klasemen sementara. Ya udah, pasti Miliano akan jadi pemain yang disorot andai ia mampu perform. Lebih lanjut, sebelum terlalu jauh berandai-andai, ada kabar menarik terkait satu pemain yang akan nyusul oleh serta Jero di bulan Maret nanti. Dan sebagian besar publik berasumsi kalau nama Emil Audero adalah nama terakhir yang akan ikut join bulan Maret. Tentu semua ini merujuk dari statement PSSI yang masih berupaya mencari pelapis atau pesaing bagi Marten Pas. Bukannya apa-apa, karena akan sangat riskan jika cuma bergantung pada Marten. Sebab semua ingat kan betapa cemasnya kita semua ketika Marten disinyalir cedera ketika mau melawan Bahrain dan China. Nah, kekhawatiran semacam itu semestinya nggak perlu terjadi kalau kita punya minimal 2 kiper yang levelnya top. Memang Emil sendiri dalam 2 musim belakangan ini sedang mengalami penurunan. Bahkan di Como, statusnya kini hanyalah kiper ketiga. Akan tetapi, melansir tutoudinese.id, kalau tim peringkat 10 Serie A, Udinese, sedang intens untuk coba mendatangkan Emil. Selain Udinese, ada juga AS Roma. Akan tetapi, menurut sumber yang sama, Udinese adalah tim yang paling berpeluang besar mendapatkan Emil, karena tim tersebut siap memberikan garansi tempat utama. Namun diketahui hal itu nggak akan langsung terjadi, di mana Udinese akan meminjamkan Emil terlebih dahulu ke tim Championship Watford. Barulah setelah Emil mampu kembali ke performa terbaiknya di musim depan, Il Zebrete akan benar-benar mempercayakan pos kiper ke Emil. Menarik juga nih.
Yap, terlepas dari apapun, Mimin sendiri beneran udah gak sabar untuk melihat permainan timnas di bawah trio Kluivert, Lanza, dan Pastor. Ya emang pasti di awal akan terjadi penyesuaian, tapi Mimin percaya semuanya akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, kan gitu. Dan soal pemain baru khususnya Emil, ya mudah-mudahan itu benar adanya. Karena mengingat ayahnya adalah orang Indonesia murni, maka prosesnya pun diprediksi akan lebih cepat. Kan keren tuh, kita punya 2 kiper kelas atas ditambah barisan lini belakang yang juga levelnya nggak main-main. Dan semoga aja dengan adanya Kluivert di timnas, Miliano bisa berubah pikiran dan lebih cepat memantapkan hatinya untuk Indonesia. So, tetap semangat dan sukses selalu buat semua elemen timnas, oke? Kita Garuda! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.